Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmaini Hasibuan, CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai, Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai, akan melakukan supervisi akademik kepada rekan kerja saya, Bapak T. Aryan. Bapak T. Aryan, selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran yang akan saya observasi, kita akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Di dalam pra-supervisi ini, nanti Bapak bisa menceritakan kepada saya tentang rencana-rencana yang akan Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas nantinya. Bapak T. Aryan ini memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan Bapak sampaikan di kelas apa itu Pak? Editorial. Tentang editorial. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran tersebut, Bapak boleh menceritakan tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran editorial, pertama untuk memahami struktur dan fungsi editorial, di mana di sini siswa diharapkan dapat memahami apa itu editorial, termasuk tujuan, struktur, dan ciri-ciri khususnya seperti posisi subjek penulis, bahasa persuasif, serta isu aktual yang dibahas. Berikutnya meningkatkan kemampuan berpikir ya. Nah, di sini siswa diajak untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah yang relevan dalam masyarakat, lalu menyampaikan pendapat atau argumen secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir menganalisis berbagai pandangan. Nah, di mana di sini akan diajarkan untuk menganalisis beragam sudut pandangan terhadap suatu isu sehingga dapat menyusun editorial yang berimbang dengan pertimbangan argumen pro dan kontranya. Oke Pak, jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu ada 3 ya. Siswa itu mampu memahami struktur editorial, kemudian siswa juga nanti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Setelah itu siswa juga mampu berbagi pandangan, menganalisis berbagai pandangan ke depan. Oke Pak. Nah, area pengembangan yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak capai ke depannya itu apa saja? Oke, pertama itu pengembangan pengetahuan, di mana pemahaman tentang editorial. Nah, di sini siswa akan mengembangkan pengetahuan tentang apa itu editorial, terus tujuan, ciri-ciri, dan seterusnya, termasuk elemen-elemen kunci seperti tesis, argumen pendukung, dan kesimpulan. Selanjutnya pemahaman tentang isu sosial dan aktual. Nah, di sini siswa akan terpapar pada berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan terkini. Oke, yang terakhir pemahaman tentang etika penulisan. Jadi dalam penulisan ada etikanya juga, yang dimana siswa akan memahami pentingnya etika dalam menulis seperti menghindari hoax. Nah, jadi harus berita yang nyata, menyajikan argumen yang faktual, serta menghormati hak pendapat. Selanjutnya untuk pengembangan keterampilan ya. Nah, di sini kita akan mengembangkan keterampilan menulis ya, di mana menulis dengan struktur yang jelas. Siswa akan belajar menulis editorial dengan struktur yang logis dan sistematis, termasuk penulisan pengantar tesis, bagian tengah, dan penutup. Oke. Berarti ada 2 area pengembangan yang nanti ingin Bapak capai ya di dalam pembelajaran ke depannya. Pertama, pengetahuan, siswa memahami tentang editorial tersebut, ciri-cirinya, strukturnya. Kemudian bagian keterampilannya, Bapak menginginkan siswa tersebut itu mampu menuliskan teks editorial sesuai dengan pandangan ke depan. Kemudian juga harus memahami ada etika-etikanya. Ya, betul. Oke Pak. Kemudian strategi pengembangan yang bisa Bapak persiapkan itu apa saja? Oke, untuk strategi yang harus dicapai ya. Pertama, metode pembelajaran. Nah, di sini kita akan buat diskusi teman sebangku ya. Jadi nggak gitu ramai kali ya. Oke,
Nah, di sini untuk memungkinkan membahas isu-isu aktual secara mendalam. Oke, selanjutnya ada studi kasus, editorial dan media massa atau kasus nyata untuk dipelajari. Terakhir, penugasan mandiri. Nah, di sini siswa diberi tugas untuk menulis editorial berdasarkan isu yang mereka pilih dengan panduan betul dan kriteria dan jelas. Selanjutnya, bahan atau media pembelajarannya ya, mana menggunakan artikel berita, berita terkini ya, sebagai bahan dasar untuk analisis dan topik editorial siswa, serta presentasi video atau audio. Untuk model pembelajarannya, kita menggunakan inquiry based learning ya. Inquiry based learning. Nah, jadi pembelajaran berbasis penelusuran di mana siswa memulai proses dengan pertanyaan kritis atau tentang isu, mencari data dan bukti, lalu menyajikan pandangan mereka dalam editorial. Media pembelajaran yang Bapak gunakan apa nanti, Pak? Untuk media pembelajarannya ya, misalnya kita menggunakan video pembelajaran, buku. Oke Pak, di sini saya sudah menangkap strategi pengembangan yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut. Bapak menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan teman sebangkunya. Kemudian Bapak juga akan meminta ada penugasan mandiri ya, di mana siswa tersebut itu menuliskan teks editorial berdasarkan isu yang mereka sukai. Di sini saya bisa menilai bahwasanya Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian metode pembelajarannya Bapak menggunakan inquiry based learningnya, kemudian model pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan buku-buku yang mendukungnya. Oke Pak, kira-kira kapan ini akan dilakukan pembelajaran tersebut? Siap. Pada Pak Guru beri hormat. Selamat pagi, Pak. Duduk. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, kita berdoa dulu. Menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, semuanya sehat nak? Sehat. Nah, di sini saya akan mengasih anak-anak sekalian ya. Iya, Pak. Baiklah, pertama ada Agung. Ya, Pak. Habib. Fitri Fadila. Anda nyanyi. Kemarin kita udah habis pelajaran 2, jadi kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga tentang apa? Coba lihat dulu bukunya. Tentang apa Bu? Oke, memahami isu terkini ya lewat editorial. Apa itu maksudnya? Jadi isunya ini berada di mana menurut kamu? Di media. Oke, nah kalau sekarang ya di digital anak-anak sekarang di di HP kalian, dari Google, dari apa ya. Nah kalau zaman dulu kalian tahu nggak di mana kalau isu-isu itu beredar? Di koran. Koran? Pernah? Pernah ya. Oke, gimana bentuk koran itu? Pernah. Ada berapa lembar itu biasanya? Selebar. Kalau yang selembar itu berarti itu kalian
membacanya ke halaman 87. Nah, di sana ada wacana atau argumentasi. Oke, silakan kalian baca sebentar. Dibaca sebentar dulu, pahami. Dipahami dulu, nanti Lafsa akan bertanya sama kalian. Oke? Minyak tanah. Oke, itu bisa pakai minyak bensin? Bisa? Apakah kompor apa itu minyak bisa pakai bensin? Bisa? Perlu kita perlakukan cobaan dari saya memang bisa, biar meledak terus ya kan? Iya, nanti kita beli, kamu coba ya, nanti kami lihat kamu mencoba. Oke, kalau meledak kami lari nanti ya kan? Oke, tidak bisa ya, dia cuma yang pertama tadi soalnya berita apa yang menjadi sorotan dalam teks editorial yang kamu baca. Nah, siapa yang sudah siap? Oke, Rasya, jawabanmu apa Rasya? Nomor 1, kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kado? Oke, coba kita pahami dulu kembali soalnya ya. Maksud kadonya sudah ada izinnya, maksudnya sudah ada aksi, Kenaikan harga. kenaikan harga. Oke, jadi itu sebuah kado yang bagus atau enggak? Enggak ya. Jadi untuk yang tadi kadonya agak buat apa ya? Ada betul. Nah, gimana perumusannya? Kenaikan harga LPG hingga 50% tanpa adanya sosialisasi. Pada sosialisasi. Oke, jadi tanpa adanya pemberitahuan atau apa ya, naik aja ya. Oke, jadi tidak ada yang namanya diskusi, naik aja. Oke, baiklah. Oke, untuk yang berikutnya, apa kata kunci dalam paragraf pertama? Selamat pagi Pak Tengku Aryan. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Di sini saya tidak sendirian Pak. Saya ada Pak Ian Presli sebagai pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah kemarin sebelumnya ya kita sudah melakukan wawancara prasupervisi. Kemudian saya pun sudah melihat Bapak mengajar dalam kelas. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya ya Pak. Apa perasaan Bapak setelah saya lakukan observasi pada saat Bapak mengajar di kelas? Mungkin untuk perasaan saya waktu mengajar di kelas ya sangat menyenangkan ya, karena anak-anak itu sportif waktu dikasih tugas kenal itu terus pikir terus siap itu mengasih jawabannya sesuai dengan pelajaran yang diberikan. Ya, jadi mereka senang ya Pak ya. Kemudian pengembangan kompetensinya dari pengetahuan mungkin yang sudah Bapak berikan, kemudian dari keterampilan, itu menurut Bapak bagaimana? Apakah tercapai? Untuk pengetahuannya sebagian tercapai, Tercapai. sebagian tercapai karena ya sebagian anak-anak yang konsen ya mendengar waktu kita mengajarkan, dan yang sebagian juga tidak begitu konsen kalau itu ya. Ya, jadi ada juga yang berhasil dari segi pengetahuan dan keterampilannya itu bagaimana Pak, kemampuan mereka yang kemarin kan Bapak katakan
mereka harus mampu menulis gitu ya Pak. Itu gimana menurut Bapak? Nah, yang saya cek setelah saya kasih tugas menulis ya, sepertinya ada yang sudah bagus yang bisa membuat editorial ini, juga bisa tentang seperti surat kabar gitu ya. Oke. Mungkin ya Bapak ada juga bisa siswanya, ada juga yang nggak bisa gitu ya. Itu yang Bapak lihat pada waktu pembelajaran tersebut. Mungkin Bapak punya kendala atau hambatan terhadap penyampaian materi tersebut atau terhadap capaian siswa tersebut. Mungkin karena waktu kita singkat ya, jadi pembelajaran itu agak sedikit susah sih ya. Jadi kalau anak-anak yang memang pendengarannya memang orang konsen atau apa, mungkin orangnya lebih tangkap gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang memang yang orang itu agak ada yang lambat ya, mungkin agak susah. Oke, Pak. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Nah, untuk anak-anak yang agak terlambat ya, mungkin saya akan memberikan tugas tambahan buat mereka di rumah. Oke, dan ya setelah selesai akan saya cek hasilnya gitu di rumah. Baik Pak. Nanti saya akan melihat ya ke depannya gimana. Tapi ini kapan nih Bapak ini ingin membuat perubahan terhadap pembelajaran tersebut? Ini secepatnya. Secepatnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti saya akan lihat bagaimana perubahan pembelajaran yang selanjutnya kepada siswa tersebut. Kemudian di sini saya akan meminta tanggapan dari Pak. Oke Bu, Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bu Ilma ini sama Pak Tuan Harian. Tengku Aryan. Ya. Ya. Tadi sudah Bu Ilma ini sudah melakukan pas observasi ya setelah kegiatan observasi yang dilakukan Bu Ilma ini di kelas Bapak. Ternyata di kelas Bapak itu pembelajarannya sudah baik, walaupun tadi ada sedikit tantangan ya, ada hambatan. Jadi dari yang saya lihat, kemudian dari percakapan antara Ibu dengan Bapak ini bahwasanya kegiatan observasi yang dilakukan di kelas tadi itu lancar. Walaupun ada sedikit hambatan yang nantinya hambatan ini akan diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kata Bapak secepatnya itu akan dilaksanakan kan gitu. Jadi yang saya lihat juga di sini bahwasanya metode pembelajaran yang Bapak buat itu bisa menarik motivasi siswa, semangat siswa untuk belajar gitu kan. Dilihat dari hasilnya di mana hanya sedikit siswa yang yang kurang bisa menerima pembelajaran. Yang tadi kata Bapak katakan bahwasanya di situ bagaimana cara Bapak untuk ini mengasih tugas tambahan kepada mereka. Mungkin karena alasan-alasan apa, mereka kurang fokus dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk kedepannya seperti yang dikatakan Bapak tadi, secepatnya Bapak akan melakukan perubahan, ya kan? Ya. Untuk area pengembangan yang tadi itu melakukan perubahan. Jadi saya harapkan memang Pak, ya itu memang harus kita laksanakan supaya apa? Supaya penerimaan pembelajaran pada siswa ini merata semua kan gitu. Jadi yang lain yang nggak bisa jadi bisa gitu ya kan, dari tugas tambahan. Kemudian Bu Irma ini juga sudah bagus prosesnya tadi untuk ini. Jadi harapan saya untuk kedepannya untuk proses pembelajaran ini kita buat lagi materi-materi yang lain yang mana bisa membangkitkan semangat anak untuk pembelajaran ke depan. Jadi hasilnya nanti maksimal begitu Pak. Jadi mungkin itu saja Bu Irma ini kegiatan pasca observasi yang dilaksanakan ini. Harapan saya seperti yang saya bilang tadi untuk kedepannya lebih baik lagi gitu supaya apa? Supaya terwujud ya kan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa kita. Mungkin itu saja Pak, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikianlah hasil pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya Irmaini Hasibuan. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih. Apa pause.